Assalamualaikum Pak Hafid, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, gimana Ibu? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sesuai yang kita bicarakan kemarin ya, Bapak kan meminta saya untuk membantu Bapak untuk pengembangan diri. Nah, kira-kira tujuan dari pengembangan diri yang akan Bapak lakukan sekarang di bagian mana ya? Tujuan pembelajarannya yang akan Bapak sampaikan? Ya, sebenarnya saya tuh lagi belajar untuk menggunakan pembelajaran KSE ya, sosial emosional sama pembelajaran diferensiasi. Baik. Jadi saya minta bimbingannya dari Ibu selaku senior saya. Pelaksanaannya di kelas. Baik, berarti dari yang saya tangkap Bapak ingin mengembangkan tentang KSE ya Pak ya, sama pembelajaran diferensiasi. Kita sama-sama menerapkan saja ya Pak ya, saya juga sama masih dalam proses belajar. Nah, kemudian kira-kira Pak tujuan pembelajaran yang mau Bapak sampaikan apa ya? Untuk materinya. Saya mau menerangkan, saya kan guru informatika ya Bu ya. Betul. Jadi saya sedang menerangkan tentang implementasi penggunaan operator dalam bahasa pemrograman Python Bu. Oke, berarti lebih ke pemrograman ya Pak ya. Nah, nanti berarti saya akan sesuai yang tadi Bapak sampaikan, saya akan membantu Bapak mengembangkan di pengamatan tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi tujuannya sudah Bapak sampaikan. Nah, dari tujuan itu Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Metode yang Bapak gunakan mungkin, atau mungkin persiapan yang Bapak siapkan? Saya menyiapkan metodenya pakainya problem based ya Bu ya, karena takutnya anak-anak belum kebayang kan ya, masih dasar itu pemrograman dasar. Jadi saya nanti kebayangnya saya akan memberikan beberapa pilihan masalah untuk anak. Insya Allah nanti pakai QR code ya Bu, jadi nanti anak tinggal milih mau masalah yang mana sesuai dengan hasil scan kelompok mereka. Kemudian nanti mereka akan memilih masalahnya. Saya pada beberapa masalah sih ada konversi suhu, kemudian luas bangun datar, sama volume bidang. Kemudian nanti mereka bebas mau mengukurnya, mau konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit kah atau ke Kelvin, itu terserah mereka. Bidang juga sama, terserah mereka mau luas bidang datar kah atau persegi panjang gitu, terserah mereka aja. Baik, jadi sudah di perencanaannya sudah tergambar ya Pak ya, bagaimana nanti Bapak akan menerapkan strategi itu. Baik Bapak, kalau begitu nanti insya Allah kita ketemu di kelas sesuai yang sudah kita jadwalkan. Terima kasih untuk praobservasi ini. Kita ketemu di kelas untuk mengembangkan apa yang menjadi harapan Bapak untuk dikembangkan. Ya, terima kasih Pak Hafid, sampai ketemu di kelas. Ya, makasih ya Bu, mohon bimbingannya. Sama-sama Pak, kita ketemu di kelas. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafiz. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana tadi hasil kita observasi kelasnya? Alhamdulillah sih untuk kelasnya cukup kondusif ya. Iya, memang saya juga melihatnya seperti itu Pak. Kondusif Iya. Pembelajaran. Baik, nah kita lanjutkan dengan obrolan kita di pasca observasi ini ya Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan menurut pandangan Bapak tadi setelah melakukan observasi kelas, hal apa yang menurut Bapak sudah sesuai dengan perencanaan yang Bapak buat? Oke, sebenarnya dari pelaksanaan tadi ya, saya lihat sih sudah cukup sesuai ya. Mulai dari awal di KSE-nya sudah masuk, desktop tadi sudah dilaksanakan, kemudian proses diferensiasinya juga sudah berjalan tadi, di proses, di produknya juga sudah diferensiasi. Kalau saya lihat seperti itu. Iya.
Nah, menurut Bapak hal yang sudah tepatnya nih dalam tadi pelaksanaan KSE-nya, PSE-nya gitu. Hal apa saja sih yang sudah baik menurut Bapak, baik di PSE-nya maupun misalnya dari diferensiasinya, hal yang sudah baiknya apa? Kalau tadi ya alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti ya pas KSE, mereka ikut tarik napas, mereka bisa rileks gitu di awal-awal. Kemudian pas di diferensiasi ya, tadi kan diferensiasinya dari konten juga saya diferensiasi ya. Dari proses pembelajaran juga sedikit berbeda setiap siswanya. Kemudian pada saat proyek mereka bukan proyek ya, mungkin lebih ke kasus ya. Studi kasusnya mereka beda-beda masing-masing. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Anak-anak juga mereka bisa kolaborasi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Iya, betul ya Pak ya. Nah, kira-kira dari tadi yang sudah baiknya sudah Bapak sampaikan ya, dari PSE maupun dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira yang kedepannya akan Bapak kembangkan apa? Yang masih perlu diperbaikinya kira-kira? Oke, mungkin kedepannya saya ingin mempelajari lagi gimana teknik-teknik PSE yang lain mungkin ya. Karena kan kalau tiap hari tarik napas terus juga mungkin anak-anak bosan ya. Iya betul Pak. Lebih nantinya lebih si Bapak mah gitu lagi gitu ya. Betul. Tapi saya juga minta arahan atau bimbingannya gitu dari Ibu. Iya sama-sama Pak. Caranya gitu ya. Kemudian kalau diferensiasi mungkin karena kita pemrograman ya, jadi produknya pasti kedepannya akan lebih bervariatif lagi. Insya Allah nanti diferensiasi baik dari produk, baik dari konten itu akan lebih banyak lagi ke depannya. Baik. Nah Bapak, bolehkah saya menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi pada saat observasi kita di kelas ya Pak ya? Kalau memang Bapak berkenan, saya mungkin menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya mungkin Bapak sendiri tadi sudah luar biasa sih, saya tertarik juga sampai tadi pemrograman gitu, anak sudah sampai sejauh itu gitu ya. Saya sedikit mungkin izin menyampaikan ya Pak ya, dari hasil observasi saya, betul Bapak tadi sudah menerapkan KSE-nya dengan baik, anak-anak juga tadi sudah disuruh melakukan teknik stop ya, sehingga mindfulness-nya, kesiapan belajarnya sudah siap. Kemudian diferensiasi yang tadi saya lihat juga Bapak sudah menerapkan, ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi prosesnya juga sudah terlihat dari tadi kalau tidak salah yang saya lihat macam-macam ya Pak, anak bikin programnya gitu kan, walaupun saya juga tertarik tapi bingung juga gitu, tapi tadi tercerahkan sih, saya sebetulnya termotivasi. Nah itu yang sudah baiknya Pak, bahkan sudah saya luar biasa gitu ya, menginspirasi saya juga. Kemudian saya juga tadi melihat dari yang Bapak terapkan tadi, dari PSE-nya, kemudian dari proses diferensiasinya itu yang sudah baiknya itu luar biasa Pak, itu memotivasi anak untuk tadi berkolaborasi. Jadi mereka menumbuhkan kesadaran diri ya, untuk tanggung jawabnya sudah ada, kemudian kolaborasi dengan temennya sudah muncul ya, karena tadi anak-anak ngobrol gitu akhirnya ya Pak ya, setiap kelompok kan beda-beda akhirnya ngobrol. Nah mungkin itu Pak yang saya sampaikan, sudah luar biasa keren lah gitu, jadi menginspirasi saya juga. Nah mengenai penerapan PSE yang nanti Bapak kedepannya akan lakukan, tadi Bapak sampaikan. Nah kira-kira seperti apa Pak PSE yang yang nanti pengembangannya, apakah dari PSE-nya atau dari diferensiasinya? Tadi Bapak kan sampaikan sedikit bahwa mungkin kedepannya produknya akan macam-macam gitu, PSE-nya juga macam-macam. Nah yang rencananya akan Bapak kembangkan ke depannya apa? Kalau di PSE mungkin saya juga belajar dari Ibu ya. Jadi sama-sama belajar lah. Ya, kita sama-sama belajar, kita sharing gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan coba melatih panca indera anak juga ya, selama PSE gitu. Tadi kan masih baru tarik napas, yang simpel-simpel gitu. Kedepannya mungkin ya itu kita akan mencoba memfokuskan ke suatu hal yang menjadi bisa melatih panca indera anak gitu, jadi fokus. Betul, jadi fokus ke sesuatu tapi menggunakan panca indera mereka. Betul Pak, itu salah satu pendekatan PSE, atau mungkin nanti kedepannya juga bisa kita sama-sama belajar Pak. Saya juga belajar dari Bapak tadi, dari bagaimana membuat diferensiasi itu menyenangkan buat anak, ternyata ya, memenuhi kebutuhan belajar anak itu sudah bagus sekali. Nah Bapak, yang terakhir nih Pak dari obrolan kita sekarang, tadi Bapak kan punya rencana ingin
menerapkan berbagai jenis PSE sehingga anak tidak bosan, tapi anak juga tetap termotivasi. Nah, kira-kira bentuk dukungan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Boleh itu dari lingkungan, boleh itu dari sarana prasarananya. Mungkin dukungan yang seperti apa yang Bapak harapkan untuk dapat mewujudkan tadi harapan Bapak penerapan PSE yang bervariasi itu? Oke. Kalau untuk PSE mungkin kita lebih ke apa ya, dukungan dari sekolah kali ya, lebih ke memberikan tempat yang nyaman untuk anak, Betul. kemudian lebih ke tempat yang bisa istilahnya memberikan fokus yang lebih buat anak gitu. Karena kan selama belajar kadang-kadang kedengeran ribut dari luar gitu-gitu. Berarti lingkungan fisik ya Pak ya, Ya, lingkungan fisik yang lebih mendukung. Ya intinya dukungan dari sekolah lah. Nah, dukungan dari sekolah. Nah, selain PSE Pak sama dukungan yang tadi Bapak harapkan, ada hal lain tidak Pak yang nantinya ke depannya ingin Bapak rencanakan untuk pengembangan diri Bapak, itu hal apa kira-kira? Kalau saya lagi kepikirannya pengen collab. Oh, collab, keren tuh Pak. Itu membangun kolaborasi, betul-betul. Tadi juga kan penerapan apa ya, rumus-rumus fisika, rumus-rumus betul. matematika di dalam pemrograman gitu. Siapa tahu kita bisa kolaborasi dengan guru matematika atau guru fisika. Jadi anak-anak nanti bikin programnya untuk menghitung apa ya, mungkin rumus fisikanya atau apa sebutannya mungkin yang di fisika atau di matematika. Iya, betul Pak. Dan itu bisa diterapkan di pelajaran fisika atau matematika. Luar biasa ya, betul Pak. Luar biasa. Dan mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan rumus matematika kan lebih mudah ya. Jadi anak bisa berdiferensiasi dari pemrogramannya, tapi juga nanti di matematika bisa diterapkan juga. Luar biasa Pak. Nah, kira-kira kalau tadi Bapak ingin kedepannya berdiferensiasi dengan rekan, dukungan apa nih yang diharapkan untuk keterlaksanaan kegiatan yang Bapak harapkan ke depan? Dukungan dari, ya saya sih selain tadi sarana ya? Ya, insya Allah rekan-rekan sejawat di sini alhamdulillah dukungannya sangat suportif ya. Gitu. Jadi dukungan dari rekan sejawat tentu penting karena kita akan kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Betul. Kemudian dari, ya intinya mah rekan sejawat sih, karena kolaborasi itu kan bersama dengan rekan-rekan yang satu apa ya, mengajar di kelas yang sama. Gitu loh. Berarti nanti lebih ke diskusi ke sana. Berarti dukungan dari rekan, dukungan dari sarana prasarana agar apa yang menjadi pengembangan diri kita itu bisa tercapai ya. Luar biasa Pak Hafid, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk sharingnya di kegiatan observasi sama pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti di pembelajaran berikutnya. Saya kita juga bikin program buat biologi Bu. Siap. Saya juga terinspirasi untuk itu. Baik, terima kasih Pak Hafid, kita ketemu lain waktu, lain kesempatan sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya berkolaborasi dengan Bapak sekarang. Mudah-mudahan nanti kolaborasi berikutnya ada lagi. Siap. Terima kasih Pak Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.